Hal ini diungkapkan oleh staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo saat menghadiri rapat penegakan hukum antara DJP, Kejaksaan, serta Bareskrim di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga rawan terhadap penghindaran pajak, terutama sektor pertambangan dan perkebunan. Di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara sendiri kini tengah menangani 14 wajib pajak di sektor pertambangan dan perkebunan dengan total kerugian negara mencapai 41,6 miliar rupiah, yang diantaranya 4 wajib pajak telah naik ke tingkat penyelidikan dengan kerugian negara 26,9 miliar rupiah. Sektor-sektor ya, secara umum, secara sektoral ini terus kita lakukan pengawasan ya, supaya kita bisa mengoptimalkan. Tapi secara umum memang sektor ekstraktif itu yang menjadi fokus kita. Pertambangan, lalu perkebunan, itu sektor yang menjadi perhatian kita karena di sana dampak ekonominya besar, termasuk potensi yang cukup besar dan juga peluang melakukan penghindaran pajak cukup tinggi. Termasuk kita ingin mendorong sektor informal supaya dipastikan mereka juga mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melapor dengan baik, maka kita ajak mereka untuk masuk dalam sistem perpajakan. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Fungsi pajak. 1. Pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 2. Regulasi ekonomi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur ekonomi, seperti mengendalikan inflasi atau mendorong pertumbuhan ekonomi. 3. Kesejahteraan sosial. Pajak dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Manfaat pajak. Yang pertama, membantu pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 2. Mengurangi ketimpangan. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi pada mereka yang berpenghasilan lebih tinggi. 3. Mendorong investasi. Pajak dapat digunakan untuk mendorong investasi dengan memberikan insentif pajak kepada investor. Tarif pajak. Tarif pajak adalah persentase dari pendapatan atau nilai transaksi yang dikenakan sebagai pajak. Tarif pajak dapat bervariasi tergantung pada jenis pajak dan negara. Berikut adalah contoh tarif pajak di Indonesia. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH, 5% sampai 30% dari pendapatan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN, 10% dari nilai transaksi. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB, 0,1% sampai 0,5% dari nilai properti. Namun, perlu kita ingat bahwa tarif pajak dapat berubah-ubah tergantung pada kebijakan pemerintah. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu pajak. Dari pengertian pajak, pajak adalah suatu kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan umum. Nah, pajak mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang. Tidak ada ketidakseimbangan langsung dari pajak wajib, tetapi manfaatnya dirasakan dalam bentuk layanan publik. Yang kedua, dipungut oleh pemerintah pusat atau daerah dan digunakan untuk pembangunan serta pelayanan masyarakat. Nah, pajak mempunyai contoh, berikut ada 3 contoh pajak yang umum. Yang pertama ada pajak langsung. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH, pajak yang dikenakan pada penghasilan individu atau badan seperti gaji, upah, dan laba usaha. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan pada kepemilikan tanah dan bangunan. Selanjutnya ada pajak tidak langsung. Yang pertama ada pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak yang dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa. Yang kedua ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Ini merupakan pajak yang dikenakan pada penjualan barang mewah seperti mobil dan perhiasan. Yang ketiga ada pajak cukai. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan pada barang-barang tertentu seperti rokok, minuman keras, dan minyak. Yang ketiga ada pajak lainnya. Yang pertama ada pajak impor, yaitu pajak yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Yang kedua ada pajak ekspor, yaitu suatu pajak yang dikenakan pada barang-barang yang diekspor ke luar negeri. Yang ketiga, pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak yang dikenakan pada kepemilikan kendaraan bermotor. Contoh-contoh ini merupakan contoh dari beberapa jenis pajak yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pungutan resmi lainnya. Pungutan resmi lainnya adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah sebagai imbalan atas jasa atau hak tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Pungutan resmi lainnya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki ketidakseimbangan langsung dalam bentuk jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Tidak bersifat wajib secara umum, tetapi dikenakan ketika seseorang menggunakan layanan tertentu. Yang kedua, dapat dipungut oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, pungutan resmi lainnya ini mempunyai karakteristik. Yang pertama yaitu dikenakan oleh pemerintah atau lembaga lainnya, yaitu PRL yang dikenakan oleh pemerintah daerah atau lembaga lainnya yang sah. Yang kedua adalah selain pajak. PRL bukanlah pajak, tetapi pungutan lainnya yang dikenakan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan fasilitas. Pajak
Pungutan resmi lainnya dikenakan untuk mendapatkan pelayanan, menggunakan fasilitas, atau menikmati hak tertentu. Yang keempat, sifat wajib. Pungutan resmi lainnya memiliki sifat wajib, artinya wajib dibayar oleh yang bersangkutan. Pajak pungutan resmi lainnya memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Namun, pungutan resmi lainnya harus dikenakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Nah, ada beberapa contoh dari pungutan resmi lainnya, yaitu pungutan resmi pemerintah yang dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan pada penggunaan fasilitas umum seperti retribusi parkir, retribusi jalan tol, dan retribusi penggunaan fasilitas olahraga. Yang kedua, biaya administrasi. Merupakan pungutan yang dikenakan pada pengurusan dokumen dan proses administrasi seperti biaya pengurusan paspor, biaya pengurusan KTP, dan biaya pengurusan NPWP. Yang ketiga, biaya pelayanan. Biaya pelayanan merupakan pungutan yang dikenakan pada pelayanan publik seperti biaya pelayanan kesehatan, biaya pelayanan pendidikan, dan biaya pelayanan kebersihan. Selanjutnya ada pungutan resmi lainnya yang dibagi atas 3. Yang pertama, iuran. Iuran merupakan pungutan yang dikenakan pada anggota suatu organisasi atau komunitas seperti iuran keanggotaan organisasi sosial, iuran keanggotaan klub olahraga, dan iuran keanggotaan asosiasi profesi. Yang kedua, kontribusi, yaitu pungutan yang dikenakan pada masyarakat untuk mendukung suatu kegiatan atau proyek seperti kontribusi untuk pembangunan infrastruktur, kontribusi untuk kegiatan sosial, dan kontribusi untuk kegiatan olahraga. Yang ketiga ada tarif. Tarif merupakan pungutan yang dikenakan pada penggunaan suatu jasa atau fasilitas seperti tarif listrik, tarif air, dan tarif telepon. Contoh-contoh ini merupakan beberapa contoh dari banyaknya pungutan resmi lainnya yang ada. Pungutan resmi lain dapat berbeda-beda tergantung pada negara, provinsi, atau kota. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang asas-asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak dibagi beberapa bagian. Pertama, asas kepatuhan. Asas kepatuhan atau ability to pay. Prinsip pajak harus dipungut berdasarkan kemampuan wajib pajak untuk membayar. Tujuan agar pajak tidak membebani wajib pajak yang tidak mampu membayar. Contoh, pajak penghasilan yang dipungut berdasarkan tingkat penghasilan wajib pajak. 2. Asas keadilan atau justice. Prinsip pajak harus dipungut secara adil dan tidak diskriminatif. Tujuan agar pajak tidak memihak pada suatu kelompok atau individu tertentu. Contoh, pajak yang pungut sama untuk wajib pajak yang memiliki kemampuan dan status yang sama. 3. Asas kesederhanaan. Prinsip pajak harus dipungut secara sederhana dan mudah dipahami. Tujuan agar wajib pajak dapat memahami dan mematuhi peraturan pajak dengan mudah. Contoh, sistem pajak yang menggunakan formulir yang sederhana dan mudah diisi. 4. Asas efisiensi. Prinsip pajak harus dipungut secara efisien dan efektif. Tujuan agar biaya pemungutan pajak dapat diminimalkan dan penerimaan pajak dapat dimaksimalkan. Contoh, sistem pajak yang menggunakan teknologi informasi untuk memproses dan memantau pembayaran pajak. 5. Asas keterbukaan. Prinsip pajak harus dipungut secara terbuka dan transparan. Tujuan agar wajib pajak dapat memahami bagaimana pajak pemungutan dan dapat digunakan. Contoh, laporan keuangan pemerintah yang membuat informasi tentang penerimaan dan penggunaan pajak. 6. Asas kepastian. Prinsip pajak harus dipungut secara pasti dan tidak ambigu. Tujuan agar wajib pajak dapat memahami kapan dan berapa banyak pajak yang harus dibayar. Contoh, peraturan pajak yang jelas dan tidak ambigu tentang kapan dan dibayar banyak pajak harus bayar. Asas keterjangkauan. Prinsip pajak harus dipungut secara keterjangkauan dan mudah diakses. Tujuan agar wajib pajak dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan pembayaran pajak. Contoh, sistem pajak yang dapat diakses secara online dan tidak fasilitas pembayaran dengan mudah. Dengan memahami asas pemungutan pajak tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepahaman wajib pajak dalam mematuhi dan memenuhi kewajiban pajak. Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang pertama adalah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak langsung, pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar langsung oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan ke pihak lain. Contoh, pajak penghasilan, pajak bumi, dan bangunan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dialihkan kepada pihak lain, biasanya dalam bentuk harga barang atau jasa. Yang kedua adalah berdasarkan objeknya. Berdasarkan objeknya terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, biaya meterai. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa dalam negeri. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Yang terakhir adalah pajak biaya meterai. Pajak biaya meterai adalah pajak atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum atau ekonomi. Yang ketiga adalah berdasarkan lembaga pemungutannya. Pajak pusat. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPN, PPNBM, biaya masuk, dan biaya cukai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel. Yang keempat adalah berdasarkan wilayah berlakunya. Berdasarkan wilayah berlakunya terdiri dari pajak nasional, pajak daerah. Pajak nasional adalah pajak yang berlaku di seluruh wilayah suatu negara seperti PPh dan PPN. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang hanya berlaku di wilayah tertentu seperti pajak restoran di suatu kota. Berikut beberapa sistem pungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Sistem pungutan pajak di Indonesia. 1. Sistem self-assessment. Wajib pajak harus menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 2. Sistem pajak bumi dan bangunan.
Pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan dengan sistem pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 3. Sistem pajak kendaraan bermotor. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor dengan sistem pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 4. Sistem pajak pertambahan nilai. Pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa dengan sistem pungutan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. 5. Sistem pajak bea cukai. Pajak yang dikenakan atas impor dan ekspor barang dengan sistem pungutan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Metode pungutan pajak. 1. Pungutan langsung. Pajak yang dipungut langsung dari wajib pajak. 2. Pungutan tidak langsung. Pajak yang dipungut tidak langsung dari wajib pajak melalui pihak ketiga seperti bank atau perusahaan. 3. Pungutan elektronik. Pajak yang dipungut melalui sistem elektronik seperti e-faktur dan e-billing. Badan yang mengatur sistem pungutan pajak di Indonesia. 1. Direktur Jenderal Pajak. Badan yang bertanggung jawab atas pengolahan dan pengawasan sistem pungutan pajak di Indonesia. 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Badan yang bertanggung jawab atas pengolahan dan pengawasan sistem pungutan bea cukai di Indonesia. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kami rangkum mengenai video yang telah kami tampilkan dan materi yang telah kami paparkan. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya. Ketidakpatuhan dalam membayar pajak dapat menyebabkan berkurangnya dana yang tersedia untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, menghindari pajak juga dapat merugikan pelaku usaha sendiri karena dapat menghambat akses terhadap fasilitas perpajakan, seperti restitusi pajak atau intensif pajak yang diberikan pemerintah. Oleh karena itu, membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak guna mendukung pembangunan nasional dan menghindari resiko hukum yang merugikan.